Miranda Bella dari kelas PBSIB angkatan 2023 dengan NIM 2305076042. Ini adalah video praktik PLP saya. Salam kenal dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Ibu. Aduh, luar hujan deras sekali. Teman-teman sudah pada makan siang? Belum. Nah, nggak heran pada ngantuk. Kita perkenalan dulu. Teman-teman mungkin sudah tahu Ibu? Belum. Ya. Apa ada yang sudah? Ayo, siapa Ibu? Hai Ibu. Ibu Miranda ya? Ya, terima kasih ketua kelas sudah menyiapkan sore Ibu. Jadi perkenalkan, Ibu Miranda Bella menggantikan Ibu Dewi karena beliau lagi pelatihan. Biasanya Ibu nggak ngajar kelas 10, Ibu cuma ngajar kelas 11 dan 12. Tapi pada kesempatan ini, Ibu senang sekali karena bisa mengajar kalian dengan topik kita yang sangat menarik, yakni Cerita rakyat. ya, cerita rakyat, benar sekali. Tapi sebelum itu, agar pembelajaran itu lancar, kita berdoa dulu. Julhijjah yang cantik. Aduh, salah. Aduh, siapa tuh? Ibu kira Julhijjah. Nah, ini kelas 10, kamu mirip sama murid ibu yang di kelas 12. Kamu yang di belakang saya, siapa namanya? Saya. Ya? Ya. Oh, Ija. Oh, namanya mirip. Ija, boleh kita doa dulu ya? Boleh. Sebelum memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir, teman-teman? Waduh, Mana Fauzan? Ibu sambil periksa nama kalian. Oke, ini dari nomor urut 1 Siti Nurhaliza ada. Ada Ibu Randy Kurniawan. Ada. Saskia Aca-Aca. sakit dulu, izin. Saskia sakit izin. Ada dulu izin sakit. Oke. Semoga lancar dulu ya. Amin. Dewi. Afrida Siti. Ijah Nurgule. Alia War Saskia. Tidak hadir. Oke. Fauzan tidak hadir. Iya Bu, izin Bu. Izin kenapa ini? Rumah kota kan Bu, rumahnya bapaknya. Oh. Oke. Lomba renang Bu. Iya Bu, dia sama bapaknya lomba renang Bu. Oh, anak papa, anak Dewi. Iya Bu, anak papa banget. Ya, kita doakan mereka bisa kembali dengan selamat ya. Karena belakangan ini cuaca tidak mendukung penerbangan, begitu sih. Teman-teman, ketika mendengar cerita rakyat pasti tidak asing lagi dengan gambar ini. Mungkin ada yang bisa menebak? Bukan hijau. Bukan hijau. Oke, Mas. Ya, bagus. Bukan hijau. Anu. Orang bunda. Kembali Oke, boleh yang mau jawab berangkat tangannya dulu. Oke, sini aja. Timun Mas yang mana? Yang Yang kiri, Bu. Oke, yang kiri ya. Yang kiri ibu, kanan kalian. Oke. Oke, ini timun Mas dan sampingnya. Ada yang tahu yang di belakang? Tahu? Yang di belakang? Tahu. Apa? Marin. Oh, malin punang, ya benar, 100 untuk kalian. Nah, ini pastinya adalah cerita rakyat yang sudah tidak asing lagi dan sering teman-teman dengar. Hari ini kita mau pelajari cukup banyak tentang cerita rakyat. Bisa dibacakan sama Saskia, apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama, menjelaskan pengertian cerita rakyat, kedua pemahaman kritik untuk Indonesia cerita rakyat, ketiga menunjukkan bagaimana sosial dan budaya cerita rakyat, dan yang keempat menghargai kekayaan budaya Nusantara. Oke, bagus sekali. Terima kasih Saskia. Selanjutnya, ada pengertian cerita rakyat. Ibu minta Dewi bacakan. Cerita rakyat adalah adalah warisan budaya
Oke, terima kasih Dewi. Jadi teman-teman, cerita rakyat itu adalah cerita dari zaman dahulu. Jadi ini bukan cerita modern, tapi dari zaman dahulu yang diwariskan secara besar. Seperti misalnya tadi, Timur Mas dan juga Buto Ijo. Itu adalah cerita dari zaman dahulu. Nah, cerita rakyat ini sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, untuk itu nanti kita kenalan dengan jenis-jenis. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu ciri-ciri dari cerita rakyat. Itu minta Randy bacakan ciri-ciri dari cerita rakyat. Yang pertama ada bersifat tradisional dan konsep dan menurut. Oke, stop dulu. Kira-kira ada yang bisa dapat tertipu? Apa maksudnya bersifat tradisional? Aprinda? Bersifat tradisional. Artinya yaitu sifatnya dekat dengan masyarakat. Benar sekali. Kemudian dia juga diwariskan secara menurut. Lanjut Randy, baca lagi. Yang kedua yaitu memiliki nilai moral dan pesan kehidupan. Oke, stop lagi. Tadi dari cerita yang dilampirkan gambarnya Buto Ijo dan juga Maling Kundang. Paujen bisa ceritakan secara singkat pesan moral dari Maling Kundang. Jangan durhaka kepada orang tua secara lebih pada ibu. Bener, pintar banget. Oke, itu dia pesan moral yang kita dapatkan dari cerita Maling Kundang. Nah, kalau misalnya dari Timun Mas, ada yang tahu kira-kira pesan moralnya apa? Ayo, ada yang tahu? Jangan maling timun ibu. Jangan maling timun apa Pak? Kalau Siti Nurhaliza kira-kira bisa nggak? Apa ya? Lupa itu cerita ibu. Nah, ceritanya kan ada seorang ibu yang buat perjanjian dengan raksasa. Nah, setelah Pesan moralnya adalah jangan ingkar janji. benar, ketika dia ingkar janji dan juga melakukan pelanggaran janji, akhirnya dia dan anaknya dikejar-kejar oleh si raksasa. Tapi jangan juga kita seperti raksasa yang rakus dalam ceritanya, karena orang yang rakus pada akhirnya selalu berakhir dengan malang. Nah, itu tentang pesan moral. Lanjut Randy. Mengandung unsur magis dan atau keajaiban. Terus yang terakhir Randy apa ya? Menggambarkan budaya masyarakat setempat. Oke, kembali lagi ke Timun Mas dan juga Maling Kundang. Kira-kira ada yang bisa beritahu itu apa unsur keajaiban yang ada di cerita itu? Si maling jadi batu. Oke, si maling jadi batu. Selain itu ketika ibunya berdoa tiba-tiba terjadi apa sebelum itu? Guntur. Guntur. Oke. Badai. Oke. Terus kalau di Timun Mas kan banyak tuh keajaibannya. Manusia jadi hijau. Bukan dong. Iya, silakan. Imut yang berisi bayi. Oke, Ya. betul. Sini lagi ada lagi. Udah ibu itu aja. Saya itu aja. Kan dia Ilmu diberi. yang besar ini. Oke, betul juga. Jadi dia diberi buli-buli kan. Nah, setiap kali dia lempar ada yang berubah jadi kawah, ada yang berubah jadi tanaman. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur magis atau keajaiban. Dan yang terakhir menggambarkan budaya masyarakat setempat. Kira-kira ada yang tahu nggak sih budaya apa yang digambarkan di cerita Maling Kundang? Nah, betul, budaya masyarakatnya. Mereka nelayan, menggunakan kapal, terus hidupnya di pedesaan. Itu adalah budaya atau gambaran budaya dari masyarakat Sumatera. Kemudian Buto Ijo itu digambarkan dia bertani, ya seperti masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa. Karena dari sana ceritanya berasal. Itu dia untuk ciri-ciri cerita rakyat. Lanjut ke tujuan cerita rakyat. Lanjut baca. Tujuan cerita rakyat pertama menghibur para pembaca atau pendengar. Lanjut. Kedua, menyampaikan pesan moral. Ketiga, mewariskan nilai moral, sosial, dan budaya kepada generasi berikutnya. Ya, sekarang ibu mau tanya pengalaman teman-teman masing-masing. Aprinda, pernah nggak sih baca cerita rakyat yang menurut Aprinda itu menghibur?
misal kelakuan yang lucu oleh karakternya, atau justru jadi ikut sedih merasakan. Kalau yang lucu nggak ada gitu. Oke, kalau yang lucu nggak ada, tapi kalau berempati pasti pernah kan? Ada. Nah, misalnya kayak Timun Mas kita jadi ikutan kasihan ya, kayak iya ada ibu tua nggak punya suami tapi pengen punya anak. Nah gitu. Terus menyampaikan pesan moral tadi seperti yang sudah teman-teman ceritakan, dan juga yang pasti tujuan dari cerita rakyat itu adalah mewariskan nilai moral, sosial, dan budaya kepada generasi berikutnya. Seperti yang sudah teman-teman sebutkan tadi, jangan ingkar janji, jangan durhaka, itu maksud dari cerita rakyat atau tujuannya. Lanjut. Nah, cerita rakyat juga punya struktur. Ibu minta tolong Julhijjah baca. Struktur cerita rakyat. Yang pertama, orientasi, bagian pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Yang kedua, komplikasi, muncul masalah atau konflik yang dialami tokoh. Yang ketiga, klimaks, puncak masalah atau bagian paling menegangkan. Yang keempat, resolusi, penyelesaian masalah dan cerita. Yang kelima, koda, penutup cerita yang berisi pesan atau amanat. Oke, terima kasih Julhijjah. Teman-teman bisa dibaca tulisan ibu di depan. Oke, ini orientasi. Kita akan jadikan Timun Mas, karena semuanya tahu cerita Timun Mas, sebagai cerita yang akan kita identifikasi. Orientasi, pengenalannya itu berarti menceritakan tentang kehidupan si ibu atau mbah yang sendirian. Itu adalah pengenalan. Mbah sendirian, terus kemudian dia datanglah ke raksasa kasih benih dan punya anak Timun Mas. Komplikasinya, ketika Timun Mas dewasa, raksasa kembali untuk menagih janji. Nah, ya untuk hutang janji. Nah, itu masuk ke komplikasi. Lanjut lagi, mereka kejar-kejaran itu menjadi klimaks atau puncak masalahnya. Resolusinya terakhir atau penyelesaian masalah ketika Timun Mas ini sudah mengeluarkan semua buli-buli yang diberikan oleh petapa, maka si Buto Ijo itu kalah dan dia akhirnya hanyut. Jadi dia kalah. Dan terakhir ada yang namanya koda, penutup cerita. Nah, di dalam cerita rakyat tidak semuanya itu punya koda ya teman-teman. Ada beberapa yang tidak punya koda, jadi teman-teman simpulkan sendiri seperti yang teman-teman lakukan tadi. Timun Mas seperti jangan ingkar janji dan jangan jadi orang yang rakus. Lanjut. Jenis-jenis cerita rakyat. Saya mau baca, Aprinda. Jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama ada hikayat. Contohnya itu hikayat Abu Nawas. Lalu yang kedua itu ada fabel. Contohnya kancil dan buaya. Lalu yang ketiga legenda. Contohnya itu ada Sampuriang, Mita. Contohnya itu ada Nyi Roro Kidul. Yang kelima ada dongeng. Contohnya tadi Timun Mas. Dan yang terakhir itu Sage. Contohnya itu Cium Menara. Oke, bagus sekali. Teman-teman, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Hikayat. Hikayat ini biasanya bercerita tentang kehidupan orang, seseorang tokoh dengan unsur keajaiban. Misalnya tokoh Abu Nawas. Kemudian fabel. Ada yang pernah baca Kancil dan Buaya? Nah, Itu tokohnya apa? kancil, Oke, betul. buaya. Berupa hewan. Betul. Nah, jadi fabel itu cerita rakyat yang tokohnya hewan. Kemudian lanjut, legenda. Ada yang tahu nggak apa bedanya legenda sama mite atau mitos? Legenda kan contohnya Sampuriang. Kalau mite atau mitos contohnya Nyi Roro Kidul. Ada yang bisa bedakan? Belum paham. Oke. Legenda itu biasanya selalu berkaitan dengan asal-usul sesuatu. Bisa tempat,
orang atau benda. Sangkuriang. Cerita Sangkuriang, ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangannya? Pilihan tahu ini. Aduh, Sangkuriang. Tidak ada yang tahu cerita Sangkuriang? Lupa, oke. Dayang Sumbi, masa tidak ingat? Oh iya. Iya ingat. Sekarang pada ingat kan? Nah, Dayang Sumbi ini ibu Sangkuriang. Sangkuriang bunuh bapaknya. Ya. Dayang Sumbi usir anaknya. Berapa tahun mereka ketemu, Sangkuriang jatuh cinta sama ibunya ya? Yang ingat angkat tangan please. Oke, ingat semua. Oke, bagus. Ibu merasa tua banget kalau kalian tidak ingat soalnya. Oke, legenda Sangkuriang itu sebenarnya menjadi legenda asal usul dari Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, ya betul. Jadi ibunya kan marah kan. Ibunya sadar lah ini anakku, nggak boleh dong kita nikah ibu sama anak. Meskipun ibunya si Dayang Sumbi ini bidadari ya guys, tapi kan tetap aja deh ibunya. Jadi ibunya menolak, tapi Sangkuriang ini tetap kayak bersikeras, aku tetap mau. Ibunya berhasil lari dibawa dewa ke langit ceritanya. Nah si Sangkuriang ini kesal, dia tendanglah perahu. Berubahlah jadi gunung yang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu atau perahu terbalik dalam bahasa daerah. Jadi ada unsur tradisional. Lanjut, mite Nyi Roro Kidul. Tahu Nyi Roro Kidul? Bahkan ada kampungnya. Yang tahu angkat 2 tangan please. Oke, semuanya tahu. Oke, Nyi Roro Kidul ini biasanya melekat dengan apa teman-teman? Hijau, oke. Pantai. Oke, hijau dan pantai. Ada larangan berupa apa? Pantritis. Oke, bisa ayah satu orang biar jelas? Nggak boleh pakai hijau. Oke. Hijau aja. Karena bisa Diculik. Nah, iya benar. Ada dari mite atau mitosnya mitosnya Nyi Roro Kidul. Kalau kita pakai baju warna hijau atau apapun yang warna hijau di pantai selatan itu kita akan kena culik. Jadi definisi mite atau mitos itu adalah sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat, yang diagungkan. Jadi itu sakral bagi mereka dan tidak boleh dilanggar. Beda sama legenda. Legenda kan tidak melarang apapun ya. Nah kalau kita melarang pakai baju hijau. Biasanya teman-teman itu ada penjelasan ilmiahnya. Kira-kira Randy bisa bantu ibu nggak? Kenapa dilarang pakai baju hijau di pantai selatan? Ibu kasih clue. Laut pantai selatan itu ombaknya besar dan warna dasarnya tuh hijau. Ibu kasih clue-nya itu. Kira-kira kenapa nggak boleh pakai baju hijau? Karena kalau hanyut, dia bisa kelihatan dulu karena baju sama dengan warna pantai itu. Benar, pintar. Tepuk tangan kalian semua. Benar. Jadi mitos ini teman-teman fungsinya melindungi masyarakat. Jadi sebelum ada, kalau sekarang kan sudah ada pengawas pantai ya. Nah, cerita tradisional atau cerita rakyat itu fungsinya yang melindungi masyarakatnya. Jadi jangan ke pantai selatan pakai baju hijau karena takut kalau kamu jatuh atau hanyut susah untuk ditemukan. Selain itu ombaknya juga besar. Tuh, itu bedanya dia dengan legenda. Lanjut ke dongeng. Nih tadi contohnya Timun Mas. Nah, dongeng ini beda sama mitos atau legenda. Dia tidak bercerita tentang asal-usul sesuatu atau sesuatu yang sakral. Dia biasanya murni untuk hiburan atau sebagai hanya pesan moral saja. Kayak Timun Mas kan nggak ada ya raksasa di dunia nyata, nggak ada ya timun yang dalamnya ada manusia. Nah, jadi dia murni untuk pesan moral. Lanjut sage. Mungkin ini teman-teman agak jarang dengarnya ya. Iya. Ini bukan sage green warna ya. Oke. Kan ya, ini sage dalam cerita rakyat. Contohnya Cium Manara. Nah, sage itu dia berkaitan dengan sejarah, tokoh sejarah yang diceritakan kepahlawanannya. Seperti cerita Cium Manara yang adalah seorang prajurit, seperti itu, dengan kesaktiannya. Tapi itu memang ada sejarahnya, tapi ditambah-tambahkan dengan unsur magis. Fungsinya salah satunya agar kita mengenang sejarah. Oke, lanjut. Semuanya berdiri. Masing-masing. Mas semuanya hadap belakang.
dalam hitungan 3, Ibu mau teman-teman menjawab soal ini. Yang paling cepat angkat tangannya dulu. Jadi angkat tangan dulu baru jawab soal tebak-tebakan. Ini mudah ya, masih level mudah. Untuk teman-teman perempuan yang takut lindung bisa agak geser nggak apa-apa. Siap kah semua? Paham aturannya? Oke. Belum Randy mengintip. Hitungan 1, 2, 3 baru balik ya. 1, 2, 3 balik badan. Apa? Tebak cerita rakyat apa ini judulnya? Oke, Fauzan lebih dulu. Apa? Jelas banget loh ini apa? Seni Pesut Mahakam. Mahakam. Ayo, judul yang bener apa? Masa judulnya Pesut Mahakam? Asal usul Pesut Mahakam. Oke, aplaus untuk Fauzan. Oke, balik belakang lagi. Teman-teman cepat ya, begitu 3 tuh balik ya. 1, 2, 3 balik. Ibu bercanda agar teman-teman gak tegang. Oke, nah, oke. Sumpah nih balik sih. Semuanya tenang, karena semuanya tahu dalam hitungan 1, 2, 3 kita teriakkan rame-rame ya. 1, 2, 3. Saya Oke, tunggu lagi. Terakhir, ini level hard. Level sulit. Ini biar teman-teman gak ngantuk ya, jadi sambil bergerak-bergerak putar-putar. Siap? 1, 2, 3. Panas. Ya, apa nih? Tunggu, ayo, apa? Apa? Mau clue? Boleh. Ada kata 7. 7 putri dari kayangan. Salah, kurang teman. Oke, mau clue lagi? Mau. Oke, ada satu nama tokoh laki-laki dari Jawa. Dan ada 7 juga. Jadi judulnya cukup panjang. Mau ibu pak kasih clue kata boleh? Bilang dulu mau dong. Oke, lihat tentunya. Oh, tahu Ibu. Jangan tahu. Oke, dan apa? Ada 7 bidadari. Oke, tunggu. Boleh dulu, udah fokus semua. Bu, saya di kueser, Bu. Iya silakan. Sudah mulai semua anak-anak? Tuh lihat ini Jaka Tarub dan 7 bidadari. Lanjut, kita sedikit lagi. Nah, dalam cerita rakyat itu ada yang namanya nilai. Yang pertama ada nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Ibu minta tolong Randy bacakan. Nilai dalam hikayat. Yang pertama ada nilai moral, yaitu kejujuran, keberanian, kesetiaan. Yang kedua nilai sosial, terdiri dari gotong royong, kesatuan. Terus yang terakhir adalah nilai budaya, ketaatan beragama, ajaran akhlak. Oke, bagus sekali. Jadi teman-teman, seperti tujuan cerita rakyat yaitu mewarisi nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah yang hendak diwariskan dari dalam cerita rakyat kepada generasi ke generasi. Kita bisa lihat di berbagai macam contoh, misalnya di cerita Malin Kundang itu ada nilai moral. Harusnya seorang anak itu punya kesetiaan, harusnya dia itu menghormati ibunya. Terus juga nilai sosial, harusnya kita tuh sama orang lain tidak memperlakukan orang dengan memandang kastanya. Kan Malin Kundang itu memperlakukan ibunya seperti itu karena ibunya dia lihat miskin, dia malu. Harusnya kita sebagai sama manusia memperlakukan dengan setara. Benar sekali, apalagi itu ibu kita sendiri. Nah, nilai budaya ini nggak selalu kelihatan, tapi biasanya terlihat. Misal dari harusnya kita menghormati ibu kita, itu dari agama biasanya. Kemudian juga dari masyarakat sekitar. Nah, biasanya masyarakat tertentu itu harusnya sangat menjunjung
atau menghormati orang tua. Tuh. Lanjut. Nah, ini ada langkah membaca hikayat. Ibu sudah bagikan. Nah, ini ibu akan bagikan. Kalau ibu sudah siapkan, ibu akan bagikan kepada teman-teman satu cerita rakyat asal Kalimantan Timur yang mungkin jarang teman-teman ketahui. Kita akan membaca bersama, kemudian kita akan identifikasi tokoh latar dan alurnya, kemudian kita coba temukan nilai moral, sosial, dan budaya, serta terakhir kita akan menyimpulkan isi. Kita coba identifikasi bersama. Nah, ibu kasih setiap kelompok 2 kertas, apa tahu butuh untuk coret-coret. Ada yang bersedia bantu ibu untuk baca? Oke, silakan Siti Nurhaliza. Iya, boleh berdiri. Di depan saja. Akan tukukan bersama. Oke, mari mendongeng bersama saya. Oke, mari mendongeng bersama Siti Nurhaliza. Tepuk tangan dulu untuk keberanian Siti Nurhaliza. Aduh. Oke, boleh. Mulai Siti. Pohon berdaun kain. Tersebutlah seekor burung yang bernama burung punai. Saat tiba waktunya bertelur, burung punai membuat sarang di atas pohon yang tinggi. Ketika anaknya baru menetas, datang seekor burung raksasa. Paruhnya sebesar perahu dan sayapnya selebar ladang. Burung raksasa itu menghancurkan sarang kecil milik burung punai. Anak burung jatuh ke tanah dan mati. Induk burung punai sangat sedih. Di mana aku bisa mengobarkan anakku? Tanya punai kepada dirinya sendiri. Sebagai burung yang hidup di atas pohon, ia tidak memiliki tanah sedikit pun. Keluhnya. Mungkin di tempat Rajak Ajik ada tanah. Rajak Ajik mempunyai anak-anak bernama Ape, Rempia, Noso, dan Nonga. Aku pergi ke Ape. Tidak mungkin mereka tidak memberi sepetak tanah untuk kuburan anakku. Sampainya di negeri Tanjung, lalu Punai menemui Ape. Bisakah aku meminta tanah untuk mengubur anakku? Kata Punai. Anakku mati karena ulah burung raksasa. Tanah? Ape. Aku tidak mau tanahku dikotori kuburan. Tidak, aku tidak mau memberikannya. Tapi Rembiak, tanya Punai lagi. Aku juga tidak mau, carilah ke tempat lain. Jawab Rembiak sambil menunjuk Noso. Bagaimana Noso? Tanya Punai. Bisakah berikan aku sejengkal saja? Sejengkal? Sesenti saja aku tidak mau, katanya sambil menggusukkan dada. Untuk apa mengotori tanahku dengan bangkai burung? Tapi Noso, bisakah kau membantuku? Tanya Punai lagi. Tidak, ucapnya Komang. Tanamku tempat aku menanam bunga-bunga. Pergi sana, aku tidak mau mencium bau busuk kematian. Aku mau bau yang harum. Punai menitikan air mata. Tidak seorang pun mau memberikan tanah untuk mengubur anaknya. Dia terbang sambil membawa bangkai anaknya dengan harum dan berlinang air mata. Karena telah, ia hinggap di atap sebuah pondok. Dari atap daun yang bocor, ia melihat seorang nenek sedang duduk di tengah pondok. Punai turun dan masuk ke rumah. Nek, katanya, bolehkah aku meminta tanah sejengkal saja untuk mengubur anakku? Oh, boleh nak, kuburkan saja di dekat makam suamiku di halaman situ, kata nenek sambil tanah di depan pondok. Oke, terima kasih Tiral, diampun tangan. Oke teman-teman, kan sudah membaca ceritanya dengan cermat. Kira-kira ada yang bisa sebutkan nama tokohnya? Burung punai. Oke, 1 Aprina burung punai, 2 lagi Siti Nurhaliza, Apek, Paujan, Noso. ada lagi, Rempiak, ada lagi, dan yang terakhir Nek. Nenek. Ya, dan Nonge. nah itu Nenek. latarnya di mana? Di suatu Hutan. hutan. Oke, alurnya adalah alur maju. Maju. Oke, pintar sekali. Nah,
Tugas teman-teman di rumah, karena ibu sebentar lagi akan ada rapat. Tugas teman-teman adalah mencatat nilai moral, sosial, dan budaya yang teman-teman temukan di cerita yang sudah ibu bagikan itu. Masih ingat apa itu nilai moral? Masih. Berhubungan dengan ajaran kebaikan tentang Kehidupan. perbuatan ya kita Kehidupan. dalam kehidupan. Benar, berhubungan dengan ajaran tentang tingkah perilaku dalam kehidupan. Contoh moral apa aja? Kejujuran. Kejujuran, Keberanian. Kesetiaan. kesetiaan, bagus. Oke, lanjut. Ada contoh sosial. Sosial itu bagaimana kita berhubungan atau memperlakukan orang lain. Misalnya saling tolong menolong. Wow. Kemudian ada budaya. Misal di situ itu kan dari Kalimantan Timur. Maka ada unsur budaya, dia mengatakan sayap burung sebesar ladang. Jadi masyarakat Kalimantan Timur biasanya melakukan yang namanya berladang. Itu salah satu kebudayaan yang ada di dalam cerita rakyat tersebut. Jadi teman-teman, penting sekali untuk kita tidak sekadar membaca cerita rakyat itu sebagai hiburan semata, tapi juga menemukan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Karena pesan-pesannya itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Seperti tokoh yang biasanya tamak, biasanya berakhir dengan sad end. Ya, itu dia pentingnya kita memperlakukan atau berperilaku baik dalam kehidupan ini. Oke, yang terakhir. Apa nih? Ada yang mau bacakan untuk ibu? Semuanya deh bacakan. 1, 2, 3. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi pembelajaran selanjutnya. Pintar sekali. Oke, teman-teman sudah tahu tugasnya? Tahu. Ibu tunggu dicatat yang rapi. Minggu depan sudah harus ada di meja ibu. Siap. Siap? Siap. Oke, ibu pamit undur diri. Nanti ibu sampaikan progres kalian kepada Ibu Dewi. Cukup sekian makan selasi. Kalau kebanyakan nanti masuk angin. Ibu pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.